insya Allah mental kita akan menjadi mental baja. Halo, welcome. Ketemu lagi ya bersama Yanti 89 Channel. Dan yang pasti ketemu lagi bersama penonton pintar TKI cerdas. Alhamdulillah wa syukurillah. Ya, kita sekarang masih ada di negara orang. Ini bagi sahabat TKI ya, masih ada di negara orang. Dan ya semoga dengan tujuan kita menjadi TKI dimanapun berada, dengan kita pergi membawa 1000 harapan dan pulang, semoga kita bisa membawa kesuksesan. Amin. Nah, Yanti di sini mau sharing-sharing lah ya untuk penonton Yanti. Ya, terutama ini untuk CPMI, calon pekerja migran Indonesia. Ya, dimanapun berada dan mau bertujuan kemanapun kalian. Nah, Yanti kemarin ini dapat semalam Yanti dapat inbox dari sahabat Yanti. Yanti sering bilang kepada penonton pintar yang ingin bertanya info-info seputar TKI, itu bisa nge-DM Yanti, yaitu ke fanpage Yanti ataupun ke IG Yanti, ataupun juga bisa berkomentar di kolom komentar di setiap video yang kalian tonton. Nah, semalam Yanti dapat inbox dari sahabat CPMI, calon pekerja migran Indonesia. Nah, ini inboxnya Yanti bacain aja ya, tapi Yanti nggak mau screen lah. Ini dari Syahril Ical. Nih ada namanya ya, ini banyak sekali tuh ya. Ini Yanti bacain aja ya. Ini sekilas aja. Ini Yanti bacain langsung ya. Assalamualaikum kakak, mau tanya, orang gemuk bisa enggak sih kerja TKW ke Taiwan? Mohon jawabannya. Ini dari awal pembicaraan ya. Nah, di sini ini untuk orang gemuk dan Yanti juga balasin. Ini di sini jadinya banyak banget. Ya, ada lah yang kayak gini. Aku malu sama tetanggaku. Sampai sekarang nggak terbang-terbang. Temen-temenku satu PT udah pada terbang semua. Udah mau 2 tahun ini nggak dapat kabar dari PT. Nah, ini di sini yang ditanyakan kan orang gemuk kerja menjadi TKW. Lah jawabannya nanti, mau orang gemuk maupun orang kurus maupun orang tinggi maupun orang pendek itu bisa menjadi TKW. Tapi terkadang memang ada PT yang membatasi dari segi fisik. Itu memang ada ya, ada, tapi nggak semua ada, itu ada. Lah, terus aku malu sama tetanggaku sampai sekarang nggak terbang-terbang. Temenku satu PT udah pada terbang semua, udah mau 2 tahun ini nggak dapet kabar dari PT. Bayangin, dia belum terbang 2 tahun di Indo pun dia udah memiliki mental malu sama tetangga. Mentalnya malu ya, kena mental. Jadi nanti mau bayangin bagaimana ketika dia udah terbang di Taiwan, udah bekerja di Taiwan, dia menghadapi pasien, majikan yang sebegitunya. Terus terkadang lagi dari tuntutan keluarga, bagaimana mental dia. Dia biasa hidup di lingkungannya dia aja, sama tetangga masih bilang malu. Terus bagaimana nanti? Nah, di video kali ini yang Yanti mau bahas ini adalah mental. Buat penonton Yanti, ketika ingin menjadi TKI, ingin menjadi TKW, kemanapun tujuan kalian berada, 1, siapkan mental. Karena kenapa? Sekarang ini, di saat-saat sekarang ini apalagi sekarang lah, di saat musim
kita bilang masih pandemi, benar-benar keadaan masih pandemi, banyak sekali menjadi TKI sudah sampai ke negara tujuan dan di situ memiliki depresi ataupun tekanan mental ataupun apa, kita yang nggak tahu yang sebenarnya. Dia mendapat tekanan dari keluarga dan akhirnya dia nggak kuat mental. Yanti nggak mau scroll lah ya, tapi itu banyak sekali berseliweran di sosmed. Mungkin sahabat TKI juga tahu lah ya. Nah, di sini pesan Yanti, kuatkan mental kalian. Kalian bersemangat sekali ingin menjadi TKI. Tujuan kalian itu apa? Ingin membantu yang pasti ekonomi keluarga. Jadi kalau saran Yanti, support keluarga itu penting banget. Support keluarga itu penting banget. Tapi ingat tujuan, tak ingin membantu ekonomi keluarga. Jangan dijadikan keluarga itu untuk tameng ataupun apa, menurunkan mental kita. Seperti apapun keluarga itu, yakin itu adalah orang yang terbaik. Kita sadar atau tidak? Sadar atau tidak? Kenapa yang dibilang begitu? Ya ketika kita susah, memang gak semua keluarga, tapi ada sebagian dari keluarga yang mau menengok kita. Kita sadarin itu di situ. Nah, di sini buat sahabat TKI, pesan Yanti ya, ketika kita sudah sampai ke negara tujuan, dimanapun kalian bekerja, kalian sudah ingat dengan quote, kalian harus ingat dengan konsekuensinya. Bekerja di negara orang dengan gaji besar tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bekerja ikut dengan orang yang nggak pernah kita kenal. Kita mengurus orang tua yang sebegitu tuanya dan sebegitu terkadang repotnya. Itu orang yang nggak kita kenal. Yang terkadang orang tua kita sendiri kita kenal aja, terkadang kita kesusahan. Jadi saran Yanti, perbanyak bersyukur, ikhlas. Karena apa? Dengan adanya sering kita bersyukur, kita ikhlas, kita sabar, tanamkan dalam jiwa kita, insya Allah mental kita akan menjadi mental baja. Terus ada yang bilang, ngomong mah enak. Bukan hanya ngomong enak ya, semua TKI itu merasakan hal yang sama. Tapi dengan keadaan kita terhadap keluarga seperti apa, ekonomi kita seperti apa, kita tinggalkan di Indonesia, dan di sini kita mengeluh dengan pekerjaan yang ini. Yakin mental kita kena. Buat sahabat TKI, jika kalian pertama baru datang ke rumah majikan, pasti diantar agensi. Bahkan mungkin ada penterjemah, yang non pasti ada penterjemah. Itu dalam PK, kalian punya PK dikasih ataupun tidak, fotokopiannya itu dari Indo, dikasih ataupun tidak, kalian harus bilang, mintalah izin untuk sholat. Ya, jangan lupa kita berdoa, insya Allah semua akan diberi kemudahan. Dan di situ yakin dengan kita bersyukur, mental kita nggak akan kena loh, mental kita nggak akan kena. Ada loh majikan yang melarang kita sholat. Kalau majikan melarang kamu sholat, kamu bilang ke agensi. Dan ketika agensi melarang pun, kamu telepon ke 1955. Itu di situ ya. Walaupun kita sadar kita di sini pekerja, waktu sholat kita sangat susah, tapi sebisa mungkin ketika ada waktu luang, gunakanlah. Yanti yakin majikan itu akan mengerti hal itu, karena Yanti yakin
Di Taiwan sekarang sudah banyak sekali kok majikan yang mengerti dan mengikuti akan aturan-aturan ketenagakerjaan. Walaupun sebagian masih ada yang melarangnya, tapi Yanti yakin kok sebagian majikan juga sudah mengerti. Nah, di video kali ini pesan Yanti adalah pesan Yanti kuatkan mental ketika ingin menjadi TKI. Perbanyak bersyukur, tanamkan rasa ikhlas dalam hati, perbanyak bersabar. Seperti apapun itu, majikan, pasien, insya Allah kita akan bisa melewati, keluarga, semua akan kita bisa lewati dengan tenang. Tapi ya satu, belajar ngedablik. Nah, semoga video ini bisa memberi motivasi, bisa memberi pandangan untuk sahabat TKI yang ingin menjadi TKI kemanapun kalian berada, biar kalian itu bisa membayangkan, oh menjadi TKI, menjadi TKW dengan gaji besar ternyata seperti itu. Jadi jangan hanya melihat gajinya besar, di rumah bisa sukses, nggak pernah tahu perjuangannya di sini seperti apa. Dan ketika kalian baru merasakan menjadi TKI di sini seperti apa, itu baru nanti kena mental. Karena apa? Karena yaitu nggak kuat mental. Nah, hanya ini yang bisa Yanti sampaikan. Semoga bermanfaat, bisa menginspirasi untuk sahabat TKI semuanya. Jangan lupa kita pulang membawa kesuksesan, jaga kesehatan, karena seperti apapun kita datang ke negara tujuan dengan badan yang sehat, jasmani rohani, dan semoga kita pulang juga dalam keadaan sehat. Jangan lupa membawa kesuksesan karena itu tujuan kita yang utama. Salam cerdas, salam sukses, dan salam renges. Bye bye.